Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak Indonesia, jumpa lagi dengan Bimbel Arif. Jangan lupa di subscribe, like, share, dan komennya ya. Yuk kita langsung aja belajar mengenai bahasa Indonesia yang ada di papan tulis ini sudah tertulis. Bahasa Indonesia mengenai rubrik khusus dan pengumuman. Sekarang kita akan membahas rubrik khusus. Rubrik itu sendiri adalah tulisan dalam surat kabar atau majalah yang mempunyai topik tertentu. Ya, biasanya rubrik itu membahas suatu masalah atau peristiwa yang terjadi di masyarakat. Rubrik ini ada jenis-jenisnya ya. Jenis rubrik adalah sebagai berikut. 1. Rubrik olahraga. 2. Rubrik ekonomi. 3. Rubrik kesehatan. 4. Rubrik pendidikan. Dan 5. Rubrik budaya. Ya, Ibu jelaskan sekali lagi. Rubrik adalah tulisan dalam surat kabar atau majalah yang mempunyai topik tertentu. Biasanya membahas suatu masalah atau peristiwa yang terjadi di masyarakat. Jenis rubrik itu ada rubrik olahraga, ekonomi, kesehatan, pendidikan, juga budaya. Ya, contoh rubrik itu sendiri adalah contoh ya. Contoh daripada rubrik mengenai surat pembaca. Mengenai rubrik surat pembaca. Halo Arif. Halo Arif. Apa kabar? Ya, halo Arif, apa kabar? Namaku Dimas. Ya. Oh ya. Oh ya. Sebelumnya terima kasih sudah membaca. Sudah membaca suratku. Arif. Ya. Aku ingin tanya nih. Bagaimana caranya agar kita mempertahankan prestasi. Di sekolah
Karena prestasiku selalu naik turun. Tiap semester. Mohon sarannya ya, Arif. Mohon sarannya ya, Arif. Mohon sarannya ya, Arif. Jadi ini adalah rubrik surat pembaca. Halo Arif, apa kabar? Namaku Dimas. Oh iya, sebelumnya terima kasih sudah membaca suratku, Arif. Aku ingin tanya nih, bagaimana caranya agar kita mempertahankan prestasi di sekolah? Karena prestasiku selalu naik turun tiap semester. Mohon sarannya ya, Arif. Jadi, jawab dari rubrik surat pembaca ini adalah, ya kan mohon minta sarannya si Dimasnya. Jawabnya bagaimana, kalau ada yang bisa? Silakan. Pertama kita jelaskan dulu ya, saran. Saran adalah, kita jelaskan dulu apa yang dimaksud dengan saran. Saran adalah usulan. Saran adalah usulan atau masukan yang disampaikan untuk dipertimbangkan. Yang disampaikan untuk dipertimbangkan. Atau dilakukan berdasarkan masalah yang sedang dihadapi. Yang sedang dihadapi. Ya, titik. Di sini kita nyambung ya. Adapun permasalahan yang diungkapkan dalam surat pembaca tersebut adalah cara mempertahankan prestasi di sekolah. Cara mempertahankan prestasinya di sekolah. Maka dari itu
Saran yang tepat digunakan. Saran yang tepat digunakan yaitu menjelaskan cara dan waktu belajar. Cara dan waktu belajar. Ya. Cara dan waktu belajar yang baik untuk mempertahankan prestasi di sekolah. Cara tersebut tentunya dilakukan secara rutin. Ya. Jadi salah satu cara untuk jawabannya. Jadi salah satu cara untuk menjaga prestasi di sekolah, yakni membagi waktu belajar sebaik mungkin. Sebaik mungkin. Itulah mengenai rubrik khusus, ya. Sekarang lanjut kita ke pengumuman. Oke, kita lanjut ke pengumuman. Ya. Pengumuman. Kalian pasti sudah mengetahui apa yang dimaksud dengan pengumuman, ya. Pengumuman adalah berisi kabar atau informasi suatu kegiatan yang akan dilakukan pada waktu tempat yang sudah ditentukan. Pada waktu dan tempat yang sudah ditentukan.
Ya, itulah namanya pengumuman, ya. Isi pengumuman meliputi yang lain, ya. Isi pengumuman meliputi nama kegiatan, tempat, dan waktu pelaksanaan. Ya. Dalam membuat pengumuman, dalam membuat pengumuman ada 3 hal yang diperhatikan. Yang harus diperhatikan. Ada 3 hal yang harus diperhatikan anak-anak, ya. 1, kalimat yang digunakan. Kalimat yang digunakan harus efektif. Harus efektif. Ya. Terus kedua, isi pengumuman harus jelas. Dan yang ketiga, pembuat pengumuman dan orang yang dituju harus jelas, ya. Harus jelas. Itulah pengumuman, ya. Contohnya, kita contoh ke pengumuman. Bahasa Indonesia selalu ada contoh, ya. Pengumuman. Contohnya, ya. Telah ditemukan sebuah ponsel di perpustakaan. Telah ditemukan sebuah ponsel di perpustakaan. Siapa saja yang merasa kehilangan ponsel tersebut
Siapa saja yang merasa kehilangan ponsel tersebut harus segera menemui. Penjaga perpustakaan. Yakni Pak Arif. Nah, inilah salah satu contoh pengumuman, ya. Apa isi dari pengumuman ini? Yaitu mengungkapkan isi dari pengumuman. Ini adalah mengungkapkan ya, ditemukannya sebuah ponsel. Jadi pengumuman yang tepat, ya. Jadi pengumuman yang tepat adalah berita penemuan ponsel, ya. Jadi Bu, sekali lagi ini contoh dari pengumuman. Pengumuman ini ada sebuah ponsel yang kehilangan. Jadi diumumkanlah siapa saja yang merasa kehilangan ponsel di perpustakaan, segera menemui penjaga perpustakaan. Jadi intinya berita yang tepat dari pengumuman ini adalah penemuan ponsel, ya. Oke. Anak-anak Indonesia, sampai di sini dulu jumpa kita dalam materi rubrik khusus dan pengumuman, ya. Sampai jumpa. Semangat Indonesia.